Tidak punya tiket? Segera beli sekarang tiket. Beli tiketmu di sini. Tiket di sini. Ayo. Ke desa. Tidak. Aku mau ke Jiangcheng. Ke Jingcheng 150.000. Uangmu tidak cukup. Tunggu. Ibumu mana? Ibuku tidak di sini. Kamu mau naik apa? Turun sekarang. Nona, tolong aku ke Jingcheng. Aku mohon. Aku mau cari ayah. Jangan cari alasan. Tak ada tiket. Tak boleh naik. Turun dari bus sekarang. Aku janji akan bayar. Ayahku orang terkaya di Jingcheng. Dia akan bayar. Orang terkaya? Ayahmu siapa? Ayahku Mo Yun. Hahaha. Hahaha. Mo Yunpei, konglomerat Jingcheng. Ayahmu? Nah, tanya siapa saja. Banyak yang ngaku anaknya. Masa kecil sudah bohong. Aku tidak bohong. Mo Yunpei, ayah kandung. Lihat. Sudah cukup, keluarkan dia. Jangan ganggu antrian. Pergi sana. Kau, turun dari bus. Ibu, Yuewe tidak berguna. Aku tak bisa temukan ayah. Ya, lari duluan sekarang. Besok aku akan menjemputmu. Jika aku tak bisa, carilah ayahmu. Dia ayahmu, namanya Mo Yunpei. Aku takkan menangis. Harus berani. Aku harus temukan ayah. Ibu andalkan aku untuk selamatkan dia. Itu ayah. 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 Yunpei. Setelah tahun baru umurmu 30. Lelaki, umur 30 harus berkeluarga. Kau harus menikah. Aku tak tertarik pada wanita. Kalau begitu kasih cucu. Dalam setahun, bisa punya bayi juga. Ayah. Presiden Mo, Naonya, ada gadis mengejar mobil. Teriak sesuatu. Dia terus berteriak. Ayah. Ayah. Gadis itu mirip Yunpei. Hentikan mobil. Berhenti. Ayah. Aku bukan ayahmu. Jangan nakuti anak kecil ini. Ashley. Anak ini, dia persis sepertimu. Waktu masih kecil, bisa jadi dia anakmu. Mustahil. Kenapa tidak? Sayang. Berit a une aînée. Siapa yang suruh cari ayahmu? Ibu yang menyuruhku. Ibuku bernama Cheng Sini. Cheng Xining. Ayah, ini dari ibu untukmu. Ayah, selamatkan mereka akan menjualnya. Dia. Chang Xining. Gaji bulan lalu kamu. 3.000. Terima kasih, Supervisor. Bagus, dengan kerja 1 bulan lagi, biaya kuliah bisa kubayar. Bibi tak bisa memaksaku untuk berhenti sekolah dan menikah. Sening. Ha. Lihat diri secantik ini, tapi gajinya kecil. Sayang sekali. Dengga, aku kasih tahu kara carry dut. Semalam saja bisa dapat sejumlah ini. 5.000. 50.000. Lihat suite VIP ITU. Pintu itu, kalau kamu masuk sana, 50 juta mudah didapat. Kalau beruntung, dan Tuan mau memilihmu, nasibmu akan berubah. Bukan 50.000, tapi sampai 5 juta. Semudah membalik telapak tangan. Bukankah kamu butuh uang untuk kuliah? Coba saja. Terima kasih, bos. Tapi saya hanya ingin cari uang dengan kerja sendiri. Saya berangkat kerja sekarang. Lagi carry perhatian. Hey. Pertama, saya cek kondisi. MR Mo dalam proses seleksi. Semua, mundur. Tuan Mo, 5 orang ini dipilih langsung oleh Nyonya Besar. Masih belum puas? Perempuan vulgar. Ambil anggur. Segera, saya suruh orang bawa sekarang.
Nyonya suruh saya. Rusak kesucian MR Mo malam ini. Tapi dengan sikapnya, mustahil berhasil. Hey Shining. Tuan mau minta anggur. Sipat antar ke beliau. Saya cantar anggur saja. Takkan ada masalah, kan? Baik, saya langsung pergi. Nyonya sudah pilih berbagai tipe perempuan, tinggal tipe polos ini. Mungkin cocok dengan selera Tuan Mo. Tuan Mo, kenapa denganmu? Kau. Nama saya Cheng Shining. Tuan Mo, lepaskan saya. Ini aneh. Wanita ini ada di pelukanku. Tapi aku tak merasa jijik atau benci sama sekali. Cheng Shining. Baik. Kau menginap malam ini. Tuan Mo, saya hanya mengantar anggur. Saya bukan pekerja semacam itu. Ini kesalahpahaman. Jangan main cooking kusingen. Tenang. Aku tak akan mengecewakanmu. Bicaralah, berapa kompensasi yang kau... Saya ulangi. Tuan salah sangka. Ini bukan pekerjaan saya. Kalau teras berpura-pura. Kiliatin dibuat-buat. Pikirkan baik-baik jumlahnya. Ambil sinsen ini, dan temui aku di keluarga Mo. Kepala pelayan akan beri uangnya. Lebih baik aku mati daripada terima uang kotormu. Wanita itu berani menyembunyikan fakta dia melahirkan anakku. Nenek ketiga mau menikahkan Mama ke pria tua itu. Ayo, Papa, selamatkan Mama. Aduh, cepat bawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit sekarang. Mama, selamatkan dia. Segera tes DNA sekarang. Dan, cari tahu di mana Cheng sini. Saat ini juga. Siap. Ya, kamu di mana? Kamu aman? Sudah ketemu papamu? Ayo, Sepipu. Mobil sudah menunggu. Masuk ke kursi pengantin. Aku tak mau ini. Pria itu cerai 8 kali. Bunuh 4 istri. Lebih baik mati. Dara masak keluarga ITU. Kamu, dasar kurang ajar. Dengar baik-baik, mas kawin keluarga Li sudah masuk rekeningku. Kalau tak mau menikah, anak kita tak bisa dapat istri. Hari ini kamu akan nikah, suka atau tidak. Neke, ikat dia, masukkan ke mobil dan ganti baju. Bahkan jika mati hari ini, kau harus mati di ranjang keluarga Li. Lepaskan aku. Mo Yunpei. Gadis ini pasti sudah banyak menderita. Aku tidak tahu. Apakah dia sisit perempuanku? Tapi, Tidakkah kau merasa dia mirip Rong? Presiden Montag, Nyonya, hasilnya sudah keluar. Dia. Benar anak kandungku. Astaga. Aku punya cicit perempuan, luar biasa. oh, Lalu siapa ibunya? manga pas kotak perna. Memberitahuku tentangnya? Wanita pencari harta itu.
Aku tak ingin berhubungan. Pencari harta? Dia tak terkesan seperti itu. Assistending. Segera selidiki di hot. Periksa. Kejadian ENAM Tain lalu. Secara detail. Cari tahu juga aktivitas Cheng Xining selama 6 tahun ini. Ya, Nyonya. Nenek, buat susah sendiri? Yimpe. Renungkan baik-baik jika dia mau uang saat hamil. Pasti sudah mentat ebusant. Atau pernikahan. Mengapa justru Dia bezarkan anak sendirian. selama ini? Mama. Tolong mama. Ah, Anak tanpa ibu. baguette un peu kering. Yimpe. Bagaimana. Selidiki tuntas sebelum memutuskan. Hello, Presiden Montag. Saya sudah selidiki Cheng Xining. Bukan rekayasa Nyonya. Lalu kenapa dia masuk? Dia hanya mengantar anggur. Sudah kukatakan ini salah paham. Aku bukan wanita sembarangan. Dia tidak bohong. Ini kesalahpahaman. Kau hancurkan gadis polos. Yang dikira kararaku. Dan kau hinakan dia. Tak pernah bertanggung jawab. Tak tahu malu. Apalagi yang kau tunggu? Bawa menantu perempuanku. Sekarang juga. Baik. Lebih baik aku mati daripada terima uang kotormu. Aku salah paham tentangnya. Cheng Xining, tungguku. Cepat sekali. Aku sudah dapatkan orang yang kau mau. Butuh usaha keras. Kau harus tambah $20.000 ke harganya. Aduh, uang bukan masalah besar. Yang penting adalah orangnya. Ashi, ku tidak bong padaku, kan? Dia harusnya masih perawan. Benar? Tentu saja. Aku bukan perawat. Aku sudah punya anak perempuan. Apa katamu? Aku bilang, aku sudah punya anak perempuan. Tapi jangan khawatir, jika kau lepaskan aku akan kembalikan mas kawinnya. Baroninnya kau. Aku akan ajarkan kau berbohong. Ku hancurkan mulutmu. Aku tidak bohong. Ayah bayinya adalah CEO grup Mo Yunpei. WKWKWK. Beraninya kau berkata begitu, pria sehebat Mo Yunpei. Kau pikir pantas mengandung anaknya? Kau saya tak tahu siapa. Ayah anakmu ini berani-beraninya bermimpi. Laoli. Kau habiskan $100.000 untuk membeli wanita gila. Wanita tak tahu diri. Aku bayar $100.000 untuk perawan. Ternyata dia sudah punya anak. Kekli, tenang dulu. Enggak ya? Meski pernah punya anak, dia sudah lama tak bersentuhan dengan pria di ranjang. Rasanya tetap seperti heroin. Kalau tak percaya, coba sendiri dulu. Baik, aku akan jadi orang bodoh. Hari ini juga, kau akan kumiliki dulu. Jangan sentuh aku, ini melanggar hukum. Melanggar hukum? Haha, ku wanita milikku. Perkataanku adalah hukum. Dasar kurang ajar. Berani kau menghinaku, pelacur ini, kubunuhku. Terus bicara. Lihat ini bisa membuatmu diam. Ibu, akan kucari ayah untuk menyelamatkan. Mo Yunpei. Selamatkan aku. Cheng Xining. Siapa yang melukainya? Lalu siapaku? Bukan urusanmu. Kau buta, berani kau menghina Presiden Montag. Presiden mau siapa? Kau pikir kau ini Mo Yunpei? NK. Tak menghargai nyawa. Kau, berani kau tendang anakku, ku bunuh kau karena ini. Lepaskan aku. Cheng Xining, kurang ajar kau. Berhenti berpura-pura. Dia yang kau pakai depakin Cheng Xining? Aku, lalu kenapa? Dia wanita gila, punya anak, untung ada yang mau. Kau, lepaskan dia sekarang. Atau kembalikan mas kawin 100.000, kembalikan. Bajama. Cheng Xining hanya alatmu cari uang.
Yang dilahirkan untuk cari uang buat anak. Kau mencari maut. Habazi dia. Pendaratan Cheng Xining. Kan kubuat kau bayar 100 kali lipat. Siap, laksanakan. Kekike. Cheng Xining. Dasar kurang ajar. Berani kau pukul aku. Ini belum berakhir, takkan kuampun. Mo Yunpei. Jangan bicara. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Kamu sudah sadar? Mo Yunpei. Kalau ya? Apa kamu sudah melihatnya? Dia di mana sekarang? Tenang dulu. Yuewe di ruangan sebelah. Nenekku sedang menjaganya. Dia juga di rumah sakit? Kenapa dengkianya? Tidak ada masalah. Dia sedang tidur. Untuk kamu. Dokter bilang, kamu mengalami geger otak ringan. Istirahatlah dulu. Malam ini, kita akan temui putri kita bersama. Putri kita? Ya. Putri kita. Director Mo. Waktu itu kamu salah. Aku benar-benar bukan. Maaf. Ini kesalahanku. Begitu kamu keluar dari rumah sakit, kita segera daftar. Bukan begitu. Aku tak ingin memaksamu menikah. Aku hanya ingin bilang. Aku takkan jadi orang seperti itu. Kamu salah paham. Aku tahu. Aku hanya ingin bertanggung jawab pada kalian berdua. Jangan khawatir. Apa yang semestinya jadi hakmu, akan kuberikan padamu. Ibu. Ya. Maafkan Ibu. Ibu tak bisa menjagamu dengan baik. Jangan nangis, Bu. Sekarang Yuewe sudah besar. Aku bisa menjaga ibu. Nenek buyut selalu bilang Yuewe anak paling berani dan pintar. Nenek buyut? YYE benar. YYE kita. Yang Tereba. Ayah. Ibu Mo. Masih panggil ibu? Kamu bajingan. Setelah sekian lama, masih belum bisa memenangkan hati menantuku ini? Ning. Apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan keluargamu. Tapi tenang saja, mulai sekarang kami tak akan membiarkan menderita sedikit pun. Keluargamu akan mengganti kesalahan ini 10 kali lipat. Yunpei, kau setuju, bukan? Oh. Ya. Bu, Yuewe ingin punya ayah. Anak-anak TK suka mengejekku. Mereka menyebut anak haram tak berbapak. Akan kubuktikan kalau aku punya ayah. YYE kita. Bukan anak sial. Yaya sayang. Adalah putri keluargamu. Dan cucu kesayangan nenek buyut. Neng. Izinkan aku menebus kesalahan. Setuju. Selamat datang, Nyonya muda dan Nona kecil. Wah, rumahnya besar dan indah. Mulai hari ini juga akan jadi rumahmu. Ayo, pulang ke rumah. Baik. Akhirnya kau kembali. Ning, sini, masuklah. Yaya, sini. Nenek buyut punya banyak hadiah untukmu. Masuklah. Oke. Kemarila. Yaya, lihat apa yang disiapkan nenek. Wah, semua gaun ini untukmu. Kau suka? Iya, cantik Lia Periazan Inda sekali, bukan? Iya. Kau suka? Suka banget. Nek buyut, aku suka semuanya. Syukurlah kau suka. Nanti kubelikan lagi gaun-gaun cantik. Dan Periazan. Bagaimana? Iya. Melihat Yuewe mendapat kasih sayang ini menyentuh, dia akan lebih bahagia dariku. Tak hanya untuk anak. Saya juga dapat hadiah? Tentu saja. Kemarila. Bawa semua hadiahnya.
Ini terlalu berlebihan. Tidak sama sekali. Yunpei sudah memesan Perank en mode Terbeek Dunia. untuk membuat ratusan pakaian khusus untukmu. Nyonya, kemana kami harus mengirim pakaian dan perhiasan nona muda? Ke kamar Yunpei, tentunya. Mulai sekarang, Ning Ning akan tinggal bersama Yunpei. Tinggal bersama? Tentu. Ning Ning. Kamu baru keluar dari rumah sakit. Jika ada masalah di malam hari, Yunpei akan merawatmu. Benar kan? TAPI. Baik. Kalau begitu, saya percayakan Ning Ning padamu mulai sekarang. Hei Tai. Maafkan aku. Tidak perlu terlalu formal. Silakan duduk. Sejak malam itu, aku belum pernah sedekat ini dengan seorang pria. Jika Mo Yunpei membuat proposal itu, Kata dokter, kau perlu istirahat. Tidurlah lebih awal malam ini. Tidak, itu tidak mungkin. Aku sedang datang bulan. Kau membayangkan sesuatu. Bukan itu maksudku. Aku hanya ingin kau istirahat. Jangan pula. Kau ambil tempat tidur. Aku akan tidur di sofa. Cheng Xining, apa yang kau pikirkan? Itu hanya kecelakaan. Seseorang seperti Mo Yunpei tidak akan pernah tertarik padamu. Beberapa hari belakangan ini terasa seperti mimpi. Aku menikah dengan Mo Yunpei. Tiba-tiba aku lapar. Dengar, nyonya muda kita itu sangat beruntung. Dia bisa menikahi tuan muda dari miskin jadi kaya. Nyonya? Dia cuma si pendaki sos yang beruntung punya anak. Lihat, menurut tuan muda hanya takut anaknya kehilangan untuk menyesuaikan. Dia memilih menikahinya. Sebentar lagi dia akan meninggalkannya dan cari orang dari kalangannya sendiri. Ya, aku baru di sini. Lebih baik hindari masalah. Hei, kecilkan suara. Jangan sampai mereka dengar. Untuk jaga-jaga. Nyonya, apa yang Anda lakukan di sini? Aku lapar. Dan cari sesuatu untuk dimakan. Keluarga Mo punya peraturan. Pada jam segi tidak ada makanan. Oh, maaf. Aku tidak tahu peraturan itu. Aku tidak bermaksud mengganggu. Kurang ajar. Dia merasa dirinya penting. Apakah peraturan keluargamu? Titan Tuken Ola. Mo Yunpei. Tuan muda, aku tidak bermaksud begitu. Masih berani membantah? Ampun, tuan muda, ini salahku. Harus minta maaf ke siapa? Tidak tahukah? Saya tak, nyonya muda. Ini kekeliruan takkan terulang. Kumohon ampunannya. Berikan kesempatan lagi. Jangan beri ampun. Dia berani menghina Anda. Dia harus menebusnya. Pengual. Tuan muda. Kumpulkan semua di aula sekarang. Baik. Keter Laluan. Berani menghina cucuku? Tempardia. Aku salah. Ucapanku tak pantas. Kuaku kesalah. Maafkan aku. Melecehkan nyonya muda. Pantas dihukum. Usir dia dari keluargamu. Diasingkan dari ibu kota selamanya. Siap. Nyonya Mo, bawa dia pergi. Tuan muda, kuaku kesalahanku. Tuan muda, saya sungguh menyesal. Siapa yang menghina nyonya muda akan dapat hukuman berat. Ya. Terima kasih telah membelaku. Ini tugasku. Kau bagian keluargamu. Siapa yang melecehkanmu berhadapan dengan seluruh keluarga. Yunpei benar. Jika ada yang berani lagi, lawan dengan tegas. Nenek mendukung.
Jangan takut. Na, Aku terlalu asyik bicara. Lupaco Bellum Macan. Nanti kubuatkan makanan enak. Tag user. Aku bisa Oh, Jangan sungkan-sungkan. Nanti juga ketagihan. Yimpe. Bantu nenek. Nenek, makan lebih banyak. Oh, ngomong-ngomong. YQYQ bilan. Dia ingin bermain dengan anak-anak lain. Segera atur untuknya dan pilih TK terbaik. Jangan khawatir, sudah diurus. Ayo kita makan. Dah, nenek buyut. Aku mau ke TK. Hati-hati. Ayo pergi. Halo. Presiden Montag. Ada rapat darurat. Kami butuh Bapak memimpin. Baik. Urizen Perizahan, silahkan saja. Aku bisa antar Yue sendiri. Si Tuju, sopir akan mengantarmu. Nanti aku jemput. Tak kusangka Presiden Mo mau menyekolahkan putrinya di TK kita. Ini kehormatan besar. Lagi pula, ini TK terbaik, elit di kota ini. Sekarang aku terhubung dengan keluarga berpengaruh. Bisa jadi aku akan bertemu Mo Yunpei langsung. Itu dia. Sheng Xining. Li Ying. Jadi kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Aku mendaftarkan putriku. Kamu mendaftarkannya? Ini Peninsula International, TK terbaik di ibu kota. Kamu pikir orang miskin bisa membayar ini? Jangan meremehkanku. Tujuanku hari ini adalah menyelesaikan pendaftaran ini. Meremehkanmu? Baik. Kamerala. Izinkan saya perkenalkan. Ini teman sekampus saya. Mahasiswa penerima beasiswa termiskin. Dia akhirnya hamil duluan. Tanti, kamu pikir orang seperti dia bisa masuk ke sekolah kita? Dia tidak pantas dapat ini. Biaya sekolah per tahun di sini $350.000. Pengemis seperti dia, uang $3.500 pun tidak punya. Miskin tapi sok. Lihat bajunya. KW murahan. Mungkin dibeli online $9. Kamu dengar? Pergi sekarang. Sebentar lagi Ketua MO Group dan istrinya akan datang dengan putri mereka. Berhenti bikin ribut. Akulah yang kalian tunggu. Aku adalah istri. Hahaha. Apa maksudmu? Kau mengaku sebagai istri Mo Yunpei? Ya. Sheng Xining, kau terobsesi menjadi kaya. Presiden grup Mo, bikin level Mu. Keterlaluan. Gadis desa miskin. Berani menyebut diri Nyonya Mo. Kalau Presiden Mo tahu, dia akan menghajarmu. Nyonya Mo, beraninya kau mengatakan itu? Dengan tampilannya yang kampungan itu, bahkan jadi pembantu keluarga Mo pun mereka akan menghina. Jangan hina ibu-ibu berkata jujur. Mo Yunpei, ayah aku Yue. Bagai pening dai bila dua, di usiamu harusnya kau tak ikuti kebohongannya. Kereza, kau akan sama menyudakannya. Beraninya kau pukul aku. Kau pantas menermania. Tak hanya memukulmu, aku juga akan telepon Mo Yunpei untuk memberimu pelajaran. Hei, biarkan dia pukul. Aku ingin lihat. Yunpei. Panggilan itu benar-benar tersambung. Mungkinkah dia berkata jujur? Omong kosong. Kau tidak mungkin berpikir dia benar-benar menghubungi Presdir Mo, kan? Bisakah kau datang ke pusat penitipan anak? Sheng Xining, kau benar-benar berani. Sudah kubilang pergi, tapi kau terus saja menempel, seperti lalat pengganggu. Jangan sakiti ibu. Mandor, menyedihkan. Ibu, punggungku sakit. Aduh. Sheng Xining, beraninya kau memukulku. Tentu saja aku memukulmu. Jangan berani menyentuh putriku. Wanita tak tahu malu. Kendalikan dia. Ini Wai Liao. Kau penjimis. Beraninya kau menantangku? Hari ini, aku akan memberimu pelajaran.
Wakil kepala sekolah, ada mobil mewah di sini. Mo Yunpei. Wakil direktur, apakah Presidenmu sudah datang? Kau sungguh beruntung. Nanti ku hadapi kau. Bawa pergi makanan ini. Jangan mempermalukan presidenmu. Keluar, diam di situ. Wah, dia sangat tampan dan sangat kaya. Sayangnya dia sudah menikah muda. Kalau tidak, dengan pesona wakil direktur kita, kau pasti bisa merebutnya. Omong kosong apa ini? Anda pasti presidenmu? Apa yang terjadi? Cepat ke rumah sakit. Yu terluka. Aduh. Presidenmu. Dia menggendongnya pergi. Mungkinkah itu benar? Apa dia benar istrinya? Kita celaka. Ini akhir kita. Keributan apa ini? Pria tadi itu bukan presidenmu. Saya dapat kabar. Presidenmu sedang sibuk dan tidak akan datang. Lalu siapa pria itu? Masih perlu ditanya? Dokter, apakah lukanya parah? Tidak parah. Untungnya dia pakai baju tebal. Cuma lecet di bagian pinggang. Sudah saya beri obat. Bagus, terima kasih, dokter. Pastikan dia istirahat yang cukup. Jangan dulu ke taman. Aku lega Yuewe baik-baik saja. Mama sangat ketakutan. Mama, penjahat, kenapa mereka tidak percaya? Aku anak ayah, belum lagi mereka menghina dan memukul kita. Karena mereka orang jahat. Mereka tidak menghargai kebaikan. HMPH, aku akan pastikan ayah memberi mereka pelajaran. Mama, ayah di mana? Aku ingin ayah menemani. Sebenarnya, sini. Mama, aku akan telepon ayah sekarang. Presiden Montag. Cincin tunangan khusus Anda. Sudah siap desain akhirnya. Desainer bilang, dia Benjamin. Calon presidenmu akan terkejut senang. Cincin tunangan. Tapi kita hampir menikah. Mau melamar siapa lagi? Menurut Tuan Muda khawatir anaknya kehilangan ibunya, jadi tidak bisa menikah. Makanya dia bilang akan menikah. Nanti pasti akan meninggalkannya dan menikah dengan orang sekelas. Mengkingka. Sening. Bagaimana kabar Yuiwe? Dia baik-baik saja. Sudah tertidur. Kamu terlihat pucat. APA, terjadi sesuatu di TK? Tidak. Tidak. Kenapa Yuiwe bisa terluka? Aku tidak menjaganya dengan baik, hingga dia terjatuh. Mo Yunpei tak mau menikahiku. Seharusnya aku tidak mengganggunya lagi. Jangan terus menyalahkan diri, Nancy. Setelah masa sibuk ini selesai, akan ku sewa pengasuh untuk membantumu mengurus Yuewe. Penggeja? APA, Mo Yunpei Engineer. Belajar hidup tanpaku? Aku bisa urus Yaya sendiri. Kami tak butuh pengasuh. Yuewe sudah besar. Ada lebih banyak orang, akan lebih baik. Aku ada urusan perusahaan untuk Yuiwe. Kau harus bisa mengurusnya. Aku pergi dulu, nanti malam. Kita perlu bicara. Apa yang dia ingin katakan padaku nanti malam? Mungkin. Segera akuisisi Peninsula International. Sebelum Yuiwe kembali ke TK, tempat itu harus jadi milik Crop Mo. Ya. Selain itu, cincin pertunangan harus siap dalam resepsi sudah. Cemejokin ke minggu dapat. Presiden Montag. Apa Bapak ingin umumkan identitas Nyonya Muda dan Nona sebelum acara untuk menghindari ancaman bagi mereka, benar? Dan. Kalung yang keminta, sudah siap? Seperti perintah Bapak, kami ubah cincin Bapak menjadi kalung. Semua tahu ini. Cincin lambang diri Bapak. Kini Bapak berikan pada Nyonya Muda sebagai jimat. Bapak benar-benar menghargainya setinggi langit. Dia sudah istriku. Semua yang layak untuknya akan kuberikan. Selain Nyonya, ini pertama kalinya saya lihat Bapak sepenuh hati pada wanita. Istriku pantas dapat perhatian. Tentu saja.
Sudah larut sekali, Mo Yunpei belum pulang. Apa yang ingin dia katakan? Anda sudah pulang? Yunpei. Katanya mau bicara sesuatu. Oh, ada sesuatu untukmu. Apa itu? Sinsen. Jangan bergerak. Simpanlah ini bersamamu, jangan dilepas. Dia memberiku cincin itu lagi. Apakah dia ingin aku pergi, seperti 6 tahun lalu? Kenapa aku tak bisa melepasnya? Bawa ini ke ruang ganti. Hati-hati dalam menanganinya. Perhiasan ini senilai 100 juta. Jika ada yang rusak, kalian takkan sanggup menanggungnya. Tuan muda, mengapa beli begitu banyak perhiasan? Apa semua ini untuk pesta malam ini? Tentu saja. Tuan muda memesan cincin pertunangan berlian yang dirancang khusus oleh Peronconter Nama bernilai 100 juta untuk acara spesial ini. Sekarang aku mengerti mengapa semua taipan diundang di kota ini. Sungguh mewah. Tapi, jika sudah ada nyonya muda di rumah, mengapa ingin melamar orang lain? Jangan banyak tanya. Ya, ibu akan membawamu ke tempat lain. Bu, Yue ingin tunjukkan gaunnya ke nenek buyut. Baiklah. Jadi, Mo Yunpei akan melamar hari ini. Nyonya muda, pesta akan segera dimulai. Saya akan mengantar Anda. Ah, tidak usah. Saya bisa pergi sendiri. Bawa Yuyu untuk menemui nenek buyutnya. Baik. Apa Yunpei akan menghadapi saya? Keluar dari keluarga Mo tidak akan mengubah apapun. TAPI, bagaimana nasib Yue? Kini hidupnya sudah sangat berkecukupan. Apa saya harus membawanya ke pemukiman kumuh? Dan melihat Yue memanggil wanita lain ibu? Ayah, keterlaluan sekali. Kau bisa buat grup Mo membeli TK kita. Sekarang, kau jadi eksekutif di grup Mo kan? Tentu saja. Saat itu, asisten yang menandatangani dengan saya. Dia sangat baik. Nanti, akan saya perkenalkan dengan asisten Ding supaya bisa bertemu. Aku tidak mau bertemu dengan pegawai rendahan. Ayah, aku ingin ketemu Presiden Mo. Perkenalkan aku ya. Presiden Mo orang penting. Saya saja tidak kenal. Mana mungkin saya perkenalkan? Ayah, Carrie Cara. Berpikirlah. Putri Presiden Mo sudah dewasa sekarang. Dia dan istrinya sudah tidak harmonis lagi. Kalau aku ketemu Presiden Mo, mungkin. Kau benar. Nanti, akan saya minta asisten Ding mencari solusi. Terima kasih, Ayah. Cheng Xining. Dia kok di sini? Apa dia jadi pembantu keluarga Mo? Kau kenal dia? Lihat bajunya. Dia tak seperti pembantu. Itu barang KW super. Minggu lalu di penitipan anak, dia pura-pura jadi istri. Ayo pergi, mendekatlah. Cheng Xining, kemarin kau pamer sebagai istri Presiden Mo. Hari ini di depan beranikah kau mangkal lagi? Jangan ngaco, masa dia istri CEO? Penampilannya berantakan, disebut pembantu saja, sudah baik hati. Benar, kurasa dia cuma tukang sapu halaman keluargamu. Dia hidup di dunia hayalan, ingin naik status sosial. Wow, badannya kayak pembantu kumuh, jijik. Lepakan. Banyak tamu datang ke acara Presiden Mo. Aku selamatkan malu agar kau bisa belajar. Aku lapar, ambilkan kue. Kau tak punya tangan, aku bukan pembantumu. Lalu apa posisimu? Tamu kehormatan Presiden Mo? Berhenti berhayal. Sekarang juga ambilkan kue. Atak buat. Presiden Mo pecatmu. Baik. Mo Yunpei sangat peduli dengan acara ini. Aku takbol membuat masalah.
Terlalu tinggi kau pegang. Li Ying, jangan melebihi batas. Sudah kukatakan, aku bukan pelayan. Cuma karyawan rendahan. Beraninya kau bicara seperti ini? Kuperjelas sekali lagi. Aku tamu pribadi Presiden Mo. Aku praktis adalah atasan. Hari ini akan kuajarkan cara bersikap yang benar. Kau harus belajar melayani orang kaya. Dengarkan baik-baik. Jangan uji kesabaranku. Oh, sudah mulai kesal? Kau punya anak tanpa nikah. Berpura-pura jadi istri Presiden Mo. Tak malukah kau? Jika kau sentuh putri, akan kubunuh kau. Cheng Xining, tak ku mengerti kenapa gadis desa sok berlagak. Kau tak lebih dari deputy KKQ. Kau tak seharga makanan anjing. Percaya atau tidak, aku bukan pelayan keluarga Mo. Simiwa, lihat. Dia terus menyangka kalau baju dikatakan. Kalau bukan staff, kau ini apa? Ya. Cheng Xining, mana kesombonganmu sekarang? Di depan orang-orang terpandang ini, kau mengkerut. Kau tak lebih dari pelacur. Pelacur tak tahu malu. Lihat, apa itu? Itu seperti cincin Presiden Mo. Sensenemo, kenapa ada padanya? Mungkinkah? Nyonya Mo, saya akan bantu Ibu Bangga. Ayah, apa kau sudah gila? Mana mungkin dia adalah Nyonya Mo? Tapi liontin di kalungnya adalah lambang keluarga Mo. Cincin ini milik keluarga Mo. Apa itu membuktikan dia Nyonya Mo? Bagaimana jika dia hanya mencuri cincinnya? Li Ying, berhenti memfitnahku. Cincin ini diberikan Mo Yunpei padaku. Sekarang aku istri sah Mo Yunpei. Kalian semua dengar? Dia cuma orang desa yang bahkan punya anak. Sekarang, di acara ini, dia berani mengaku sebagai Nyonya Mo. Konyol sekali, Nyonya Mo. Tidak ada cermin di rumah? Tidak malu melihat diri sendiri? Lihat baik-baik, Nyonya Mo. Kau pikir pantas? Penjaga, bawa orang gila ini pergi dari sini sekarang. Kalianlah yang gila. Aku istri Tuan Mo. Jangan hiraukan perempuan gila ini. Dia mencuri cincin Tuan Mo untuk mengaku sebagai istrinya. Kembalikan sekarang atau hadapi konsekuensinya. Pergi ke rumah sakit jiwa. Lepaskan Mo Yunpei memberikannya padaku. Lepaskan dia. Kurang ajar. Hari ini akan kujari kau atas nama Presiden. Mari kita lihat apa kau masih berani berpura-pura. Berhenti. Mama. Mama. Apa kabarmu? Kau datang. Kau lagi-lagi mengganggu ibuku lagi. Oh. Pembohong yang bantah bos pembohong. Kau juga. Tahu tidak? Dia berani mencuri cincin Presiden Mo. Hetai. Nanti Presiden Mo akan menghukummu juga. Siapa yang bilang dia mencuri cincinnya? Dia tidak mencuri. Apa Presiden Mo yang memberikannya? Kau, jangan bodoh. Masih belum tahu? Dia baru saja bilang di belakang kalau dia istri Presiden Mo. Dia tidak menganggapmu serius. Jangan harap Pangeran Tampan bisa menyelamatkanmu dariku. Hari ini, kalau tidak mengembalikan barang Presiden Mo, akan kuajar kau dan pangeranmu. Hancur-hancuran. Berani sekali kau bicara seperti ini? Kalian berdua sedang cari masalah. Kami yang cari masalah? Yang bikin masalah, itu kau. Ku peringatkan, Ayo adalah eksekutif di grup Mo. Aku, tamu istimewa Presiden Mo. Sekarang kalian bersujudlah padaku dan minta maaf. Kalau tidak, akan kulaporkan ke asisten Ding. Nanti kalau sudah, kalian berdua akan menyesal. Asisten Ding. Presiden Montag. Asisten Ding, apa yang kau katakan? Presiden Mo? Kalian buta. Ini Presiden Mo dan istrinya. Berani-beraninya menghina mereka? Kau. Jadi, apa Cheng Xining istri Mo? Pak Presiden Mo, saya tidak mengenali Anda tadi. Saya memohon, maafkan kesalahan saya. Kasihanilah saya. Kasihanilah saya. Ini salah saya. Saya salah. Pak Presiden Mo, saya keliru. Dasar bodoh. Kau harus minta maaf ke Nyonya. Ya.
Sening, ini salah saya, demi hubungan kita yang sudah terjalin. Berikan saya kesempatan lagi. Apa itu bisa diterima? Sekali lagi saja, tolong. Kita pernah rekan kerja. Tapi kau terus-terusan menghina saya. Kenapa kau tidak pernah ingat itu? Ayah bilang di TK dia aku dan Mama. Lumpuhkan tangan kanannya. Keluarkan mereka dari Mo Group. Dan beritahu semua perusahaan. Untuck blacklist mereka. Siap, bawa mereka pergi. Pak Presiden Mo, kami akui kesalahan kami. Berikan kami kesempatan lagi. Kami mohon. Tolong. Maafkan saya, telah merusak pesta Anda. Saya yang harus minta maaf. Saya ingin memberi kejutan, tapi mengabaikan hal lain. Kejutan. Ibu, sebenarnya, pesta diatur ayah khusus untuk Pesta, untukku? Benarkah, apa wanita kampungan ini istri tuan mudamu? Aku tak paham presidenmu. Apa yang dipikirkannya menik wanita kasar dan punya anak dengannya? Izinkan saya perkenalkan. Dia adalah Cheng Xining, istriku. Nyonya Mo keluarga kami. Karena itu, yang menghinaja akan diusir segera. Keluarga mereka dilarang berbisnis dengan Mo Group selamanya. Presiden Mo, jangan lakukan ini. Nyonya, kasihani kami. Jika ayah tahu aku menghina Anda, pasti aku dibunuhnya. Ini konsekuensi perbuatan. Bawa mereka pergi. Ya, bawa mereka. Terima kasih. Kau istriku. Ini kewajibanku. Antar nyonya ganti baju. Kejutan untuk baru saja dimulai. Nyonya, ini dibuat Presiden Mo. Gaun khusus pesanan. Nyonya muda, setelah berganti baju, saya akan merias wajah Anda. Presiden Mo telah memerintahkan agar malam ini Anda menjadi wanita tercantik di jamuan makan malam ini. Tak kusangka acara gala ini diatur khusus untukku. Kejutan macam apa yang direncanakan Mo Yunpei? Wah, penampilan Anda sungguh memukau. Kini aku mengerti mengapa Presiden Mo menikahimu. Sening, kau bersinar. Kaulah bintang tak terbantahkan dari perayaan ini. Kukira kau datang ke pesta ini untuk melamar Nyonya Mo yang sebenarnya. Ya, aku akan melamar, tapi calon pengantin. Yunpei. Sening. Yunpei hanya bisa berjanji, tapi tak ada bukti. Baza anak muda. Dia pria paling tidak romantis. Dia merencanakan lamaran ini selama berbulan-bulan. Tapi nyaris mengubah kejutan jadi malapetaka. Nyonya, Presiden Montag sangat menghargai Anda. Tak hanya menyewa desainer internasional untuk cincin dan gaun pengantin, tapi juga mengubah pusaka keluarga jadi kalung Anda. Tak kusangka. Yunpei mau melakukan semua ini untukku. Ibu, kenapa menangis? Ada apa? Apa Yunpei? Tak sesuai harapanmu? Atu. Kau tak mau menikah dengannya? Tidak. Ya, ku terima. Sening, akan kujaga seumur hidupku. Kau lila seharian, istirahatlah cepat. Ini juga bagian dari kejutanmu? Pasti, ulah nenek. Meski
Berhasil. Di saat krusial ini, hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Nyonya Mu, keluarga Mo kami, segera akan penuh kebahagiaan. Terima kasih atas doanya. Tidak. Kau belum siap? Saat melahirkan Yue, ada bekas luka di perutku. Neng, akulah yang menyakitimu. Akan kubalas 2 kali lipat. Mo Yunpei sangat tampan. Kenapa kamu bangun sangat pagi? Mungkin kemarin malam, kurang kerja keras. Tidak. Hari ini sudah terlambat. Baiklah, kali ini aku tolerir. Akan ada hal penting segera terjadi. Hal penting? Tentang apa? Tentu saja urusan registrasi. Ayo pulang ke rumah. Sudah resmi terdaftar. Kapan kamu akan perkenalkan Sining padanya? Dia? Akan kupikirkan. Bagaimanapun juga, mencari yang tepat. Perlu waktu yang tepat. Kamu harus manfaatkan waktumu. Bagaimanapun juga, dia adalah matriark keluargamu dan pemegang otoritas tertinggimu. Matriark keluargamu? Yang paling penting bagi Mo Yunpei. Ternyata, sudah ada seseorang di hari Mo Yunpei. Dia menikahiku, hanya karena kewajiban. Neng, kamu di sini? Siang ini, aku ingin memperkenalkan seseorang. Apakah perempuan? Ya. Baik. Ada apa? Wajahmu terlihat pucat. Tidak ada. Mungkin, aku hanya lelah. Kalau begitu beristirahatlah, urusan lain ku siap-siakan. Kalau Mo Yunpei sangat menghargai orang itu, kenapa aku harus mempertahankan? Sepupu, aku, ibuku sekarang. Chen Yezu. Apa hubungannya denganku? Kalau Teres mengebanggaku, aku akan laporkan polisi. Aduh. Sining, dengar dulu penjelasan bibimu. Apa lagi yang kau mau? Aku baru saja terdiagnosa limfoma. Aku sudah konsultasi paranormal dan melakukan ramalan. Katanya penyakit ini adalah hukuman dari langit. Agar bisa hidup lebih lama, aku harus menebus dosa. Sudah kupikirkan, orang yang paling kusakiti adalah kamu. Sining, pulanglah ke rumah. Dulu, perhiasan emas peninggalan ibumu masih ada padaku. Beberapa tahun lalu, perhiasan emas ibumu masih ada padaku. Aku akan mengembalikan perhiasan itu padamu. Sebagai permintaan maaf, Sining, Demiam, pulanglah sekali saja, berilah aku kesempatan. Bagaimanapun, saat aku kecil dulu, bibiku sangat baik padaku. Baiklah, aku akan pulang sekarang. Hei. Baik. Aku akan... Paman Chen. Nona Muda. Paman Chen, tolong panggilkan taksi, aku perlu keluar sebentar. Calo. Apakah Tuan Muda Taiyong d'Apergie? Tak perlu beritahu dia dulu, aku akan segera kembali. Baik.
Sepupu, mau kemana? Kalian mau apa? Yang ku mau. Kau kabur dengan pria dan tinggalkan kekacauan ini. Siapa yang harus membereskannya? Kaki saya patah karena mereka. Yaozu hampir kehilangan keturunan. Li datang menagih utang. Semua kerugian ini harus kau tanggung. Kalian, berapa yang kalian mau? Gak banyak. 5 juta. APA? 5 juta. Mending merampok saja. Meminta 5 juta, sudah sangat baik. Kau berselingkuh dengan Mo Yunpei, orang terkaya, dan memberinya anak perempuan. Pasti kau sudah dapat banyak uang darinya. Dengarkan. Jika tidak mengganti rugi hari ini, kau takkan pergi dari sini. Saya tidak punya uang, pun jika ada, takkan saya berikan. Lepaskan saya, atau saya laporkan polisi. Selesai. Lalu beruntung kau lolos. Aku akan mengikatmu. Lepaskan aku. Kau pikir mau kemana? Ayo pergi. Cepat. Masalah ini, Ning akan tahu cepat atau lambat. Tuan Muda. Nyonya keluar dan belum kembali. Ya. APA, dia pergi? Kakak sepupu, kenapa menyiksa diri seperti ini? Cuma 5 juta. Serahkan padaku dan selesai. Minta saja ke Mo Yunpei. Kalau kau perlakukan aku begini, saat Mo Yunpei tahu, dia takkan memaafkan. Belum cukup sengsara kemarin? Kau mengancamku? Sangat menakutkan kalau aku gugup dan tanganku gemetar. Wajah cantikmu bisa tercakar, terluka beberapa goresan. Kau pikir Mo Yunpei masih mau padamu? Bahkan Mo Yunpei sudah menghubungimu. Kau takkan mau saat aku bertemu denganmu lagi. Kekisi berhargamu berubah jadi penny hair tech berarti. Sepertinya, tanpa uang mereka takkan menyerah. Tapi aku tak mau repotkan Mo Yunpei. Baik. Aku akan beri mereka uangnya. Kasih HPMU, akan aku transfer sekarang. Kalau dari awal sudah bersikap mesak aku. Tunggu. Pikirkan baik-baik. Wanita ini membenci kita melebihi siapapun. Kalau dia transfer uangnya, lalu lapor ke Mo Yunpei. Kita tama. Hush. Aku takkan bilang dia. Apa-apa. Hush. Seumur hidupku, aku tak pernah percaya wanita. Kecuali. WKWKWK. Mereka tidur denganku. Kalau aku bisa merebut posisimu, bahkan dengan 10 nyawa sekalipun, kau tetap tak akan berani bilang ke Mo Yunpei, kalau kau sudah menipunya. Bawa dia Bonggan. Jiangan. Banggan. Bae, sudah diputuskan. Semua orang, keluar dari sini. Keluar, semuanya pergi. Cepat keluar. Tutup pintunya. Kenapa dia tidak angkat telepon? Dia tahu aku akan menjemputnya siang ini. Saat Nyonya Muda pergi, dia minta aku tidak memberitahu. Lacak HP-nya sekarang juga, cepat. Baik. Tolong Jiangan, lepaskan aku. Ibu, sekarang 5 juta itu sudah dijamin. NK, dengan uang ini, aku akan cari gadis tercantik untuk jadi istrimu. Ayo pergi. Pak, kami sudah lacak telepon. Nyonya Muda, ada di kampung halamannya. Jangan mendekat, mundur. Aduh, jangan takut. Aku sangat kuat. Jika kau coba tawaran, ku tak akan kembali. Pada Mo Yunpei tampan, itu selamanya. Meniduri istri, orang terkaya ibu kota, akan jadi prestasi. Yongliak dibanggakan. Ayo pergi.
Tidak, lepaskan aku. Bebaskan aku. Sudah. Tunggu sebentar. Setelah mencobanya, kau akan minta lagi. Oh yang benar. Aku akan tidur dengan hari ini juga. Tolong, jangan. Mo Yunpei. Mo Yunpei. Siapa di sana? Presiden Mo. Kau akan menyesal. Hentikan mereka semua. Aku akan menyelesaikan urusan dengan mereka. Ya. Tidak. Kumohon, Presiden Mo. Lepaskan aku. Ning, apa kabarmu? Mo Yunpei. Jangan khawatir. Mereka yang menyakitimu akan kuhancurkan. Kali ini, kuambil sendiri dendam ini. Presiden Mo. Ini bukan salah. Semua ini ulah Zhang Fang, si brengsek licik itu. Aku hilang akal. Kasianilah. Buang nyawanya. Dan buang ke tempat sampah. Siap, bawa pergi. Presiden Mo. Berbelas kasihlah, Presiden Mo. Sekarang. Sening, selama bertahun-tahun ini, aku tak pernah jahat padamu. Memberimu makanan, memberi tempat tinggal, membantumu, merawatnya. Jika aku salah kali ini karena terlalu khawatir, bukankah itu menebus kesalahanku? Memberi tempat tinggal dan makan? Aku dan anak ini makan sisa makananmu dan tidur di lantai dingin. Tapi rumah itu dibangun oleh orang tuaku. Kau bilang merawatnya ya? Saat ia menangis kecil dulu, kau beri obat tidur. Andai tak ku ketahui, kau pasti sudah menjualnya ke pedagang manusia. Kulakukan karena takut anak ini akan membelenggumu dalam kesepian. Legit pula, jika aku menyakitimu. Yuantak, kebaikan keluarga Cheng. Katanya dalam keluargamu, hanya Yaozu pewaris laki-laki. Kau kuma perempuan, tak bisa lanjutkan marga keluarga. Bahkan jika kau menderita untuk adikmu, bukankah itu kewajibanmu? Berhenti mengeluh. Kalau sudah begini keadaannya, kau masih melindungi dia. Tapi dia? Akankah dia melindungimu? Kakak, aku salah. Sebenarnya semua ini adalah ide ibuku. Seperti kata peribahasa, utang harus dibayar utang. Kalau mau menagih hutang, cari saja ibuku. Kakak, dulu waktu kecil, kakak baik sekali padaku. Kali ini, aku bertindak kekanakan, terbawa pengaruh ibuku. Kasih aku kesempatan lagi, ya? Baik. Dulu aku sungguh menyayangimu. Orang tuaku hanya punya satu anak perempuan, tapi aku selalu menganggapmu sebagai saudara. Dan kau? Waktu kecil kau memukul dan menghinaku saat SMP. Untuk menyenangkan kakak angkatmu, kau bahkan mencoba membuatku diperkosa. Binatang. Yaozu, kau tidak apa-apa? Yaozu masih muda, belum cukup dewasa. Sebagai kakak, tak bisakah kau lebih pengertian? Ini akan hancurkan hidupnya. Kau ingin memutus garis keturunan keluarga Cheng? Garis darah seperti ini. Kakak, aku salah. Tidak. Semua kesalahan ini adalah kesalahan ibuku. Mesakin dia ku penjara. Tak akan ku protes. Garis tak bisa memisahkan keluarga Cheng. Benar? Kan kita adalah keluarga. Benar? Kan? Kau lihat, ini anak yang selalu kau menjakan. Kau korbankan dirimu untuknya, sampai nekat berbuat kriminal. Dia, bagaimana balasannya? Tidak. Tak mungkin. Yaozuku tak mungkin seperti ini. Dia bukan. Kau yang memaksanya. Aku memaksa? Baiklah. Aku kasih kesempatan terakhir. Botol ini berisi racun. Hanya satu dari kalian yang akan selamat.
Lepaskan ikatan mereka, biarkan mereka memilih. Ibio. Aku masih muda. Aku tak ingin mati. Ibio. Kau harus memberiku kesempatan. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu merawatmu, memanjakanmu. Aku menabung untuk hidupmu yang lebih baik. Ayahmu kena kanker, tapi aku tak obati. Dasar anak duraka. Berani beraninya kau biarkan ibumu sendiri mati? Kalau kau tak mati, aku yang mati. Berapa tahun lagi kau bisa hidup? Lebih baik kau mati. Kakak, aku sudah habisi perempuan yang merusak keluarga Cheng. Bisa bebaskan aku sekarang? Sekalipun dia bersalah, dia ibumu sendiri. Mana bolehkah sakiti dia begini? Kau bukan saudaraku lagi. Kakak, aku cuma menjalankan perintahmu. Ini bukan reken. Cuma air berwarna. Aku ingin lihat bagaimana kalian saling serang. Kau menipuku. Aku akan bertahan sampai akhir. Tak gentar menghadapi maut. Petakan kaki dan tangga mereka. Kumpulkan semua bukti. Serahkan ke badan pengawas. Demon Gerti, bawa mereka pergi. Semua menipuku. Sening, kau katakan. Tidak. Keharap arwah ayahku tak akan menyalahkanku. Tenanglah. Kau lakukan yang harus dilakukan. Mercueku tak akan menyalahkanmu. Yunpei. Kakak, kau lila hari ini. Istirahatlah cepat. Malam ini, aku tidur di ruang kerja. Aku buat Mo Yunpei kesal lagi. Apa dia marah padaku? Harusnya aku minta maaf. Nona muda, sungguh pembuat onar. Tuan muda sudah mau mengajaknya keluar, tapi dia kabur sendiri dan jadi masalah sebelum ulang tahunnya. Kekacauan ini terjadi. Dia berasal dari kalangan biasa. Kalau gadis itu yang ada, ini takkan terjadi. Tak heran dia tidur di ruang kerja. Orang yang mereka sebut. Pastinya Yunpei, mau aku temui seseorang. Nyonya, ulangi ucapanmu. Dasar nakal, apa karena Ningning pergi tanpa bilang, jadi kau diam-diaman dan kau mengacuhkannya? Kau pikir kau raja dunia. Ningning itu baik, masih juga kau marahi? Tidaka kotakut menyakiti hatinya? Bukan begitu. Nenek, jangan ikut campur. Hubungan kami ini tidak bisa nenek pahami. Maksudmu nenek tak mengerti? Yunpei. Dalam pernikahan, jangan jadi keras kepala. Kadang harus mengalah, terus berkompromi. Jika terus mengalah dan menuruti, hidup bersama akan lebih harmonis. Nek, aku tidak marah pada Ningning, hanya frustasi pada diriku. Mengapa aku tak bisa membuat Ningning mengandalkanku? Kenapa Ningning tak mau memerki aku atau bersandar padaku? Saat ada masalah, mengapa tak dia ceritakan agar bisa kubantu? Tapi nenek benar. Hidup harus terus berjalan. Jika aku berusaha keras, suatu hari, Ningning akan sungguh percaya padaku. Mau kemana? Minta maaf pada Ningning. Dasar anak kecil. Ningning, aku perlu bicara denganmu. Benar, aku juga ingin membahas sesuatu. Baiklah, kamu duluan. Tadi siang, seharusnya aku tidak pergi tanpa kabar dan menghilang. Aku membuatmu kesulitan. Maafkan aku. Yang harus minta maaf adalah aku. Aku tak membuatmu merasa aman untuk curhat pada.
Aku tidur di studio. Aku tidak marah padamu, hanya ingin introspeksi. Ning. Aku akan berusaha membaik dan memberimu rasa aman. Apa kau percaya padaku? Mo Yunpei sangat manis. Kurasa aku semakin jatuh cinta. Aku sangat ingin selalu bersamanya. Yuiwe liburan bersama nenek, jadi Kuberai, para staf rumah tangga, cuti beberapa hari, makanya, sekarang aku yang masak, jangan kecewa. Master aku merah, semua terlihat enak. Apa itu? Ini dari Yuiwe untukmu, katanya harus kamu buka sendiri. Mama, ini gelang buatanku sendiri. Untuk Mama, aku sayang Mama. Ya, makan dulu. Mo Yunpei sangat baik padaku. Aku harus membalas kebaikannya. Oh iya. Kemudian staf bilang, ulang tahun Mo Yunpei sebentar lagi. Hei, ku dengar ulang tahunmu sebentar lagi. Ada keinginan khusus? Makan dulu saja, saya kembali ke kantor. Nyonya muda, Ulantin Tuan Muda, di keluarga Mo menjadi topik Tabu? Apa maksudnya? Ulantin Tuan Muda, bertepatan dengan seseorang. Orang itu mengalami kecelakaan. Sejak saat itu, Tuan Muda tak pernah rayakan ulang tahun. Siapa orang itu? Dia adalah orang yang sama yang ingin Tuan Muda perkenalkan pada Anda. Soal lainnya, sebagai pelayan, saya tak boleh berkomentar. Mungkin saat Nyonya kembali, tanyakan langsung padanya. Orang itu lagi? Persona Mo Yunpei sangat mendalam. Tidak. Aku tak bisa terus pengecut dan menghindari ini. Aku harus klarifikasi ini dengannya. Jika Mo Yunpei terus terang mengakui dialah cinta sejatinya, aku akan putuskan sikap. Mo Yunpei. Yunpei, aku ingin bertanya, waktu itu, orang yang ingin kau perkenalkan sebenarnya siapa dia? Apakah dia sangat berarti bagimu? Dia. Malam ini aku antar kau temui dia. Akan kuceritakan. Ini rumah leluhur keluargaku. Dia tinggal di sini. Dia selalu tinggal di sini? Sudah lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun, mungkinkah kalian tumbuh bersama? Tuan Muda, Anda sudah kembali. Beliau sedang tidak mood hari ini. Sudah ke taman sejak pagi, walau sudah malam. Bagaimanapun kami membujuk, beliau tetap tak mau pulang. Aku akan temui beliau. Tunggu di sini. Jarang kulihat Mo Yun terburu-buru seperti ini. Pasti dia sangat khawatir pada orang itu. Kubawa dia menemuimu. Dia cantik. Penampilannya begitu anggun, penuh pesona. Dia dan Mo Yunpei berada di dunia yang sama. Saat ini, aku merasa jauh berbeda. Sangat jauh. Apakah kau, Cheng Xining? Ya, ini aku. Permisi, aku tak tahu kau ada. Ning, ini ibuku. Dia. Apa itu ibumu? Memelukan sekali. Kekeliruan besar. Aku menyangka ibunya sebagai gebetannya. Tentu saja. Kenapa kau bertanya begitu?
Tidak, bukan, hanya saja. Kereza kau terlihat sangat muda dan cantik. Yunpei, selalu cerita tentangmu dan Yue Wei. Sebenarnya, aku ingin bertemu kalian berdua. Kau cantik sekali. Pantasan dia menyukaimu. Jalang ini milik neneknya dulu. Sekarang, ini untukmu. Eneke, kau sudah pulang. Sembunyikan gelangnya. Oh. Ebio, ini Neng Neng. Istriku, perhatikan baik-baik. Permisi. Apa ibu menakutimu? Tidak. Anak baik. Simpan jalang ini. Ibu lelah. Butuh istirahat. Aku akan bantu tangwaku. Apa yang terjadi? Kak Yunpei, aku datang menjenguk bibi. Katanya kamu lagi? Kamu siapa? Hello, aku Cheng Xining. Aku. Apa kau yang datang membawa masalah, lalu menikah masuk keluargamu? Aneh saja, baru pertama kali datang, langsung membuatnya sakit. Kau membawa sial? Apa yang kau lakukan di sini? Kak Yunpei, bagaimana kondisi bibisu? Tadinya stuck. Kenapa hari ini? Ini kecelakaan. Sudah minum obat, jangan khawatir. Kak Yunpei, aku sudah mencari obat untuknya. Lihat, aku sampai terbakar matahari. Nanti ku minta dokter periksa kak. Jangan memaksakan diri. You wrong. Aku akan mengajak saudara iparku. Dan kita pergi sekarang. Ayo pergi. Sudah lebih dari 10 tahun aku suka Mo Yunpei. Kenapa kamu muncul dan merebutnya dariku? Mo Yunpei seharusnya milikku. Yunpei, apa sebenarnya yang salah dengan ibu? Dan, bagaimana dengan anak perempuan yang kamu sebut? Anak perempuan yang kusebut itu adalah saudara kandungku. 20 tahun lalu, saat ulang tahun ibu dan aku, ayah mengajak saudariku membeli hadiah ulang tahun. Tapi terjadi kecelakaan. Ayah dan saudariku tewas di tempat. Wrong. Tidak. Setelah itu, ibu jatuh sakit parah. Saat sadar, pikirannya sudah tidak waras. Nama ayah dan saudariku menjadi topik terlarang. Aku dan ibu tak pernah rayakan ulang tahun lagi. Lalu, karena gelang ini, geleng ini, kakakku punya satu yang persis sama. Dia memakainya setiap hari. Makanya ibu mengira. Oh begitu rupanya. Tapi gelang ini, pemberian Yaya, bagaimana mungkin? Yue yang memberikannya? Ya, katanya, dia yang membuatnya sendiri. Ini, benarkah? Maaf, seandainya aku tahu, takkan ke bawah ini. Ini bukan salahmu. Jangan khawatir. Jadi, bisakah aku jumpa ibu lagi? Aku merasa dia sendirian di rumah, terlihat sangat kesepian. Tunggu sebentar. Beri dia waktu tenang. Sementara itu, Yurong menemaninya. Oh, gadis tadi namanya Jiang Yuerong. Dia teman kakak. Bisa dibilang, kami seperti keluarga. Dia hanya gadis yang belum dewasa. Jika dia berbuat salah. Apa aku salah dengar? Apakah tadi Yunpei berbicara mesra padanya? Lupakan saja, aku sudah sembarangan bicara, seharusnya aku percaya Yunpei. Nyonya, mengapa repot-repot masak sendiri? Aku lihat di buku resep obat, ada sup penambah tenaga, cocok untuk ibu. Ingin ku masak sendiri, dan kirimkan untuk beliau. Walau tak bisa menemuinya, saat ini,
Aku ingin berbuat sesuatu untuk menyenangkan hatinya. Nyonya sangat perhatian. Ini kewajibanku. Siapkan Mo akan segera kuantarkan. Baik. Tolong antarkan sup ini pada Nyonya. Dasar bodoh. Beraninya kamu datang ke sini? Terakhir kali kamu bikin Tante Su sakit. Belum cukup? Sekarang kamu kembali? Apa kamu mau Tante Su mati? Tepat di depan matamu? Itu bikin kamu senang? Jualan omong kosong. Aku bawa sup nutrisi untuk mertuaku. Sup nutrisi? Bahan-bahan Tante Su. Organic Premium. Impor dari seluruh dunia. Airnya saja dari pegunungan Alps. Dikirim pakai pesawat. Masakanmu sampah. Anjing keluargamu pun tak mau. Bawa barangmu pergi. Kamu yang harus pergi. Jangan lupa. Aku istri sah keluargamu. Kamulah perusak. Istri Montag? Yang pantas jadi nyonya mudamu. Harusnya aku dan Yunpei tumbuh bersama selama bertahun-tahun. Kalau bukan karena kamu menyusup keranjangnya dan punya anak itu, Yunpei mau menikahimu? Teman kecil? Kalau sudah kenal lama, Mo Yunpei, kenapa tak dinikahi? Kami sudah merencanakan pernikahan. Kalau kamu tak muncul, Yunpei sudah jadi suamiku. Berkata apapun, aku takkan percaya. Bagaimana kalau ada bukti cinta kami dulu? Perhatikan ini baik-baik. Berhenti bermimpi jadi pangeran yang jatuh cinta pada Cinderella. Hari ini aku menghabiskan hari dengan Rong, sungguh bahagia. Aku bermimpi Rong lagi. Senyumnya tetap memesona seperti dulu. Rong, aku sangat merindukanmu. Lihat ini, buku harian ini. Ditulis Yunpei, khusus untukku. Cinta kami telah terjalin lebih dari 20 tahun. Kami saling mencintai dengan tulus. Lalu kamu muncul. Sie opportunes tak tahu malu. Kamu menghancurkan segalanya, melenyapkan kebahagiaanku. Kalau kau mengerti arti kesopanan, sebaiknya kau minggat dari keluarga Montag. Jangan khawatir, aku Jiang Yurong akan memberi kompensasi besar. Jadi, Yunpei mencintai orang lain, makanya dia selalu bicara tanggung jawab, tapi tak pernah soal cinta. Tidak, Cheng Xining. Jangan berpikir begitu. Kau sudah janji. Kamu bilang untuk percaya pada Mo Yunpei. Apapun yang terjadi, kamu harus pergi mencarinya dan tanyakan kebenarannya langsung. Apa kau tuli tidak bisa mendengarku? Ini antara Mo Yunpei dan aku. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Aku tidak butuh campur tanganmu. Wanita tidak sopan. Kau terus mendesak. Kau memaksaku. Yunpei, aku ingin menanyakan sesuatu. Ada apa? Apakah itu sangat mendesak? Aku ingin bertanya pada tentang Jiang Yuerong. Yuerong, apa maumu dengannya? Presiden Montag. Darurat, pihak rumah menelepon. Nyonya diracun dan ada di rumah sakit. Apa yang terjadi? Bagaimana ibuku bisa diracun? Apa omonganmu ini? Ning hari ini tidak pergi ke rumah tua. Yunpei, aku memang ke rumah tua. Kenapa kau ke rumah tua? Sudah kularang kau pergi. Aku hanya pikir nenek kesepian di rumah keluarga. Ingin memastikan kondisinya. Peduli, caramu, peduli, adalah memberi Tante Su. Subtonic Berakun? Subtonic Berakun? Tidak mungkin. Sampai kapan kau berbohong? Tante Su pingsan setelah minum sup yang kau bawa, lalu dia ambruk. Dokter bilang sup itu mengandung racun. Mr. Hill, sampai to you. Aku pelajari banyak resep. Highly bahan-bahan teletai. Lagi pula saat membuat kepala rumah lihat semua. Lalu apa kalau dia lihat? Dia tidak ikut denganmu. Kau punya banyak kesempatan. Apalagi,
kau yang membuat Tante Xu sakit. Kali ini Yunpei tak mau kau di sini. Kenapa tetap datang? Apa maumu sebenarnya? Aku hanya ingin antar sup. Pikir, tinggal sup lalu pergi, agar ibu tak lihat aku, dan tidak sakit hati. Tapi kau racuni dia. Aku tak meracuninya. Yunpei, percayalah padaku. Sekarang sudah ada bukti kuat. Tante Su ada di sini. Dijidi. Setelah minum Sup obatmu. masih berbohong dan merayu Yunpei. Kak Yunpei. Jangan biarkan wanita jahat ini membodohimu. Dia sengaja melakukan ini supaya Tante Su sakit, agar dia tidak diusir. Dia berniat meracuni Tante Su. Jangan fitnah aku. Fitnah? Racun itu ada. Di Sup Mu. Bagaimana kau jelaskan ini? Aku. Kakap. Yunpei. Suruh mereka tangkap penyihir ini. Mustahil. Ning Ning melakukan ini. Kak Yunpei. Dia yang taruh racun. Kenapa kau tak percaya padaku? Karena aku percaya padanya. Bahkan jika semua orang mencurigainya, Ning Ning takkan pernah. Yunpei. Terima kasih. Terima kasih sudah percaya. Bodoh. Kau istriku. Jika kau bilang tak melakukan. Kakak Yunpei. Apa kakak benar-benar percaya padanya? Sebegitu jauh, tapi bagaimana kak? Tidak ada bagaimana kalau. Mencari kebenaran itu mudah. Beberapa waktu lalu, aku memasang kamera tersembunyi di rumah tua. Sebelum kesini, aku menyuruh orang cek rekamannya. Kita akan segera tahu kebenarannya. Presiden Montag, kami sudah menyelidiki kasusnya. Kakak Yunpei. Aku baru ingat, ada urusan mendesak. Aku harus pergi sekarang. Presiden Montag, kami sudah cek rekamannya. Yang merakuni Nyonya adalah Jiang Yuerong. Omong kosong apa ini? Mana mungkin aku meracuni Tante Xu? Lalu ini apa? Coba jelaskan. Waktu itu, aku cuma mencicipi sup untuk koreksi rasa. Nona Jiang. Jangan cari-cari alasan. Aku menemukan botol racun yang hanya ada sidik jari kamu di situ. Kakak Yunpei. Demi pertemanan kita selama ini. Kau merakuni ibuku dan menjebak istriku. Kau harap aku memaafkanmu? Yunpei, kumohon. Aku sangat takut Cheng Xining akan merebutmu. Ketakutan membuatku bertindak gegabah hingga melakukan hal ekstrim. Setelah bertahun-tahun, ku cintai kau dalam-dalam. Selama ini, tak bisakah kau maafkan aku sekali ini? Aku bersumpah tak akan ulangi. Aku mohon padamu, Yunpei, dengarkan aku. Den Rong. Jika Rong masih ada, dia pasti akan memaafkanku. Jangan kau berani sebut namanya. Kau tak layak menyebutnya. Rong? Bukan Yunpei kah yang memanggil Jiang Yuerong itu? APA? Selama ini, karena menghormati Rong, kutunjukkan perhatian pada. Tapi tak kusadari, itu memicu ambisi. Ambisi? Montag Yunpei. Keluarga Mulayang. Lebih dulu mendekati adikmu Montag Yunrong. Memaksa kita berteman. Setelah dia wafat, kau beri perhatian berlebihan. Kau yang menarikku ke sini. Kini kau sebut ambisi? Jangan berlagak korban. Kau tahu betul perhatianku pada hanya karena kau teman adik dan karena namamu juga mengandung Rong. Jadi, Rong dalam buku harian. Aku hampir salah paham pada Mo Yunpei. Tidak mungkin. Kakak Yunpei, pasti kau menyukainya. Ini semua salah dia, penipu ulung ini. Telah memisahkan kita. Jika kau menghina istriku lagi, akan kubunuh kau. Penjaga, bawa Jiang Yuerong pergi. Hukum dia seberat-beratnya, bersama bukti-bukti. Bawa dia ke kantor polisi. Baik, bawa dia pergi. Kakak Yunpei, Montag Yunpei. Kejamnya. Maafkan aku, Ning Ning. Aku menyakitimu lagi. Kali ini, aku yang harus minta maaf. Saat kubawakan sup tonik, Jiang Yuerong memperlihatkan buku harian lamamu. Katanya, Arong itu dirinya. Aku hampir percaya kebohongannya. Kukira kau mencintai. Bagaimana mungkin aku mencintainya? Selama ini hanya padamu. Kau. Ulangi sekali lagi.
Ning. Maksudku. TAPI. Tapi kamu tak pernah bilang sebelumnya. Aku sendiri tak menyadarinya. Sudah lama aku mencintaimu. Maaf, Ning. Dulu aku tak peka, membuatmu tak merasa aman. Kini, setiap hari akan kukatakan betapa aku mencintaimu. Yunpei. Ibu sudah sadar, aku keluar sebentar. Sining, jangan pergi. Ibu, apa kabarmu? Sining. Mendekatlah. Ibu, bukan aku tak ingin menemuimu. Ibu. Ning takut ibu tersinggung karena itu. Tak API. Berbaliklah. Aku sudah siap secara mental. Kau serius? Ibu. Ibu benar-benar siap? Jangan memaksakan diri. Aku baik-baik. Sining. Kemarilah ke sisi ibu. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku berbalik? Baiklah. Aku akan ambil risiko. Lihat. Aku baik-baik saja. Ibu, apa kondisinya sudah membaik? Aku belum pulih sepenuhnya. Tapi aku tak tahu mengapa melihatmu membuatku merasa lega. Beban di hatiku terasa lebih ringan secara signifikan. Benarkah? Setelah keluar dari rumah sakit, tinggallah bersama kami. Jangan tinggal sendiri di rumah lama. Mulai sekarang, aku akan menemani ibu setiap hari. Tapi aku masih sakit. Bagaimana jika? Tidak akan ada masalah. Ibu, sudah diputuskan. Saat ibu keluar dari sini, kita pulang bersama. Ya. Baik. Ngomong-ngomong, Yunpei, kasus keracunanku. Tidak melibatkan Shining. Jangan salahkan dia. Ibu. Aku sudah menyelidikinya. Pelakunya Jiang Yuerong. Dia tak hanya meracuni ibu, tapi juga menjebak Ning. Penampilan bisa menipu. Kami memperlakukannya baik, tapi dia berbuat seperti ini. Yunpei, jangan maafkan dia. Sining seperti anakku sendiri. Tak boleh ada yang sakiti dia. Ibu. Ibu tadi bilang anak setelah sekian tahun. Ini pertama kalinya kau mengatakannya. Ya. Ajaib aku bisa sebut anak perempuan. Dan tidak kambuh seperti dulu. Ning. Semua ini berkatmu. Kau adalah berkah kami. Kau jimat keberuntungan keluargamu. Mulai sekarang, akan kuhabiskan setiap hari bersama Kondesemu. Akan membaik setiap hari. Bagus. Luar biasa. Ku dengar kalian juga memberiku cucu perempuan. Kenapa dia tidak ikut? Yue liburan bersama nenek buyut Yarkan pulang hari ini. Kalau budget. Apa kalian punya fotonya? Tunjukkan pada kami. Ada, tapi hanya saja. Yeye dan Rong, sangat mirip wajahnya. Aku khawatir jika kau melihatnya. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Ayo. Cepat, tunjukkan foto. Cucu perempuanku. Presiden Montag. Ada kejadian buruk, nona kecil kita diculik. Apa yang terjadi? Bukankah Yue sedang liburan? Siapa yang menculiknya? Jiang Yuerong pelakunya. APA. Jiang Yuerong mengalihkan perhatian kita, lalu berhasil kabur. Saat itu, Nyonya tua sedang pulang bersama anak itu. Jiang melukai Nyonya tua dan menyandera gadis kecil. Dia sekarang di mana? Baru dapat kabar. Jiang membawa gadis itu ke gedung kosong di pinggiran kota. Dia minta Anda dan Presiden Mo menemuinya segera. Jika tidak, gadis itu akan dibunuhnya. Yunpei, cepat kita selamatkan dia. Mengerti. Tunggu aku. Aku ikut. Ibu, aku dan Ning bisa atasi. Tunggu kabar di sini. Jangan bikin kami khawatir. Baik, Bu. Kami akan bawa Yue pulang. Baiklah. Aku tunggu di sini. Tolong selamatkan cucuku bagaimanapun caranya. Foto Yaya. Yeye dan Rong, sangat mirip. Aku khawatir. Kalau dia lihat ini, takkan ada masalah. Aku akan baik-baik saja.
Bagaimana ini bisa terjadi? Kayak Mama. wrong. Wrong. Mama akan menyelamatkanmu. Ya. Papa, Mama, tolong aku sangat takut. Ya. Jangan mendekat. ATC dia akan kubunuh sekarang. Zhang Yuerong. Lepaskan putriku. Apa yang kau mau, aku berikan semuanya. Presiden Montag. Aku ingin dirimu. Bersediakah kau menyerahkan diri? Kukira presiden selalu menjaga ekspresi tapi ternyata kau pun takut. Papa, tolong aku. Aku sangat ketakutan. Jika kau lepaskan putriku, akan kuberikan seluruh grup Mo. Presiden Montag. Kau anggap aku bodoh? Jika kuambil grup Mo, kau akan hancurkan aku nanti. Kusarankan ini. Kuberi pilihan. Jika kau pilih biak, Pilihan APA? sederhana. Putrimu Atau istrimu. Hanya satu yang hidup. Aku bunuh dia sekarang. Atau loncat dari sana. Apa pilihanmu? Baik, aku akan loncat. Jika kau bebaskan putriku, akan kulakukan permintaanmu. Ning. Tidak, jangan sakiti Mama. Tenang. Aku tidak bisa. Jika aku selamatkan putriku, aku rela mati untuknya. Ken. Enaka. Lihat, ayahmu tak mencintaimu. Dia lebih rela kau mati. Diam. Bebaskan putriku. Atau kau kubunuh sekarang. Hahaha, jika kau bunuh aku, Ayahku sudah mengusir karena menyinggungmu. kini aku tak punya apa-apa. Dan akan mati. Tapi sebelum mati, Akan kusertakan putrimu bersamaku. Ya. Nenek. Wrong. Ibu menyelamatkanmu. Wrong. Ibu menyelamatkanmu. Kenapa? kenapa kau bela? Cheng Xining dan gadis ini? Selama bertahun-tahun, aku selalu di sisimu, merawatmu dengan setia. Kenapa tak dukung aku? Mengapa? You wrong. Ini wrong. Barani kau lukai wrong? Aku Rong. Kita akan berteman baik. Kenapa wajahnya mirip sekali dengan Rong? Rong. Aku lupa wajah. Rong. Ebio. Kau baik-baik saja? Aku baik. Wrong juga aman. Wrong. Akhirnya kau terlindungi. Wrong. Ibu. Wrong. Mama. Aku sangat merindukanmu. Ebio. Mama. Tolong bawa dia ke rumah sakit. Kenapa dia tidak bengkan? Pasien mengalami koma psikogenik. Dia terjebak dalam dunia fantasinya sendiri. Jika dia tak mau, tak ada yang bisa membangunkannya. Kita harus bagaimana? Nenek, bangunlah. Yunpei, cepat lihat, Mama menangis. Dokter, apa artinya ini? Dalam dunia medis, ada kasus serupa. Ketika luka terdalam di jiwa seseorang sudah sembuh, pasien mungkin bisa keluar dari fantasinya. Luka terdalam? Ini karena Rong. Ya, panggil nenek. Bilang kami semua merindukannya. Jangan menenggannya. Nenek, apa nenek dengar? Nenek, apa nenek bisa mendengarku? Kami sangat merindukan nenek. Di mana aku? Mama. Wrong. Wrong.
Mama, terima kasih sudah melindungiku hari ini. Wrong. Sayangku. Mama minta maaf. Rong tidak menyalahkan Mama. Aku tak ingin melihatmu menangis. Baik, Mama takkan menangis lagi. Mama takkan pernah menangis lagi. Dengan begitu aku bisa beristirahat tenang. Mama, aku akan pergi ke tempat yang sangat indah. Ayah sedang menunggu di sana. Bahagialah setiap hari. Wrong. Nenek sudah bangun. Ayah, ibu, nenek sudah sadar. Ebio, apa ibu baik-baik saja? Aku belum pernah merasa sebaik ini sebelumnya. Yunpei. Aku menyelamatkan Rong. Dia bilang tak menyalahkanku. Dia sudah memaafkanku. Akhirnya, aku bisa pulang ke kalian semua. Ashley, Bu, cepat lihat. Mereka sudah kembali. Nenek buyut, kami sudah pulang. Oh, sayangnya nenek buyut, kami sudah pulang. Kami pulang, Nek. Ningning sudah pulang. Senang sekali kalian pulang. Nan, kau sudah terlalu menderita bertahun-tahun. Ibu. Maafkan ibu yang buat kalian khawatir. Berkat Sining dan Yue. Aku bisa pulih. Dan pulang ke rumah. Ningning dan Yaya. Ningning dan Yaya. Mereka kebanggaan keluargamu. Ashley. Jangan ngobrol di luar. Ayo masuk. Ayolah. Sayang. Ayo pergi. Ayah, aku lapar. Pas waktunya. Hari ini reunian besar keluarga kita. Bagaimana kalau kita bikin pangsit? Biar pelayan istirahat. Kita yang akan membuatnya. Iya. Nek, aku juga mau bikin pangsit. Bagus, kesayangan nenek buyut. Waktu cepat berlalu. Besok ulang tahun Yunpei dan aku. Yunpei. Sudah lama sekali sejak kita rayakan ulang tahunmu bersama. Besok, kita akan rayakan bersama. Baiklah. Nenek mau hadiah ulang tahun apa? Yue akan membelikannya untuk nenek. Apapun yang diberikan sayangku, nenek akan menyukainya. Ningning, terima kasih.